Inilah video amatir yang merekam aksi kericuhan hiburan kuda kepang yang terjadi di Dusun 4 Asahan, Sumatera Utara. Keributan dan baku hantam ini terjadi antara pemain kuda kepang dengan penonton yang menyaksikan hiburan. Aksi keributan tak berlangsung lama dan berhasil diredam oleh warga lainnya. Kericuhan tersebut diduga terjadi saat pemain kuda kepang mendengar suara siulan dari penonton. Suara dianggap sebagai larangan yang tidak boleh dilakukan sebagai penonton kuda kepang. Atas kejadian tersebut, kedua belah pihak melakukan perdamaian secara kekeluargaan dan saling memaafkan untuk kebaikan bersama. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Tawuran antar remaja terjadi di Jalan Kedung Mangu Masjid, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dua kelompok pemuda membawa senjata tajam berukuran besar saling kejar di jalan. Aksi tawuran ini meresahkan para pengguna jalan karena khawatir jadi korban salah sasaran. Dari keterangan warga, aksi seperti ini kerap terjadi di kawasan tersebut. Kasus tawuran pemuda ini saat ini ditangani oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Polisi masih melakukan penyelidikan guna menangkap pemuda yang terlibat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, iNews melaporkan. Beginilah arogansi ormas dan oknum brimob yang berjaga di perusahaan PT Genesis Regeneration Smelting Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Sejumlah wartawan dan humas Kementerian Lingkungan Hidup mengalami pengeroyokan. Aksi pengeroyokan dipicu adanya penyegelan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 impor. Perusahaan ini juga tidak mengantongi izin dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Di dalam pabrik, oknum anggota brimob awal sempat ditegur pejabat Kementerian Lingkungan Hidup karena mencoba menghalangi tugas wartawan. Namun setelah beres penyegelan, ormas dan oknum anggota tersebut mengeroyok wartawan dan pegawainya. Pabrik smelter sebelumnya sudah pernah disegel pada bulan Februari lalu, namun tetap beroperasi kembali. Pabrik ini juga diketahui mengimpor timbal, namun proses pengolahannya tidak sesuai aturan, bahkan diduga mencemari lingkungan. Dari Serang, Banten, Maya Sapriandi, iNews melaporkan. Iya, pemirsa, alam punya sejuta misteri yang membuat kita terpesona akan keindahan dan keunikannya. Seperti Curug Pelangi di sebuah lembah di Desa Kertawangi, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, yang memiliki fenomena alam bias cahaya menyerupai pelangi saat tersorot matahari. Pengunjung juga dapat menjumpai kemunculan kawanan monyet ekor panjang. Berikut informasinya. Menawarkan pesona alam unik dengan keindahannya, inilah Curug Pelangi yang merupakan air terjun tertinggi di Kabupaten Bandung Barat. Berlokasi di kawasan Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, air terjun Pelangi berada di areal seluas 25 hektar dengan ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapai air terjun ini, pengunjung harus menempuh jalan setapak dan menuruni ratusan anak tangga dengan suhu udara cukup dingin, yakni berkisar 18 hingga 22 derajat Celcius. Suara deru air terjun terdengar sayup-sayup seolah menggoda pengunjung untuk mendekat. Pemandangan yang mempesona dan lembutnya sapuan air terjun niscaya membuat tubuh dan pikiran Anda segar kembali. Objek wisata air terjun Pelangi ini ramai dikunjungi wisatawan berbagai daerah. Perairan Curug Pelangi dipilih sebagai destinasi wisata alam pelepas penat. Seru banget ya Kak ya. Tadi tangganya lumayan terjal, tapi sampai sini juga semuanya kebayarkan karena dingin, mantap juga pemandangannya. Udaranya sejuk banget sih, dan juga tiket masuk buat kesini tuh murah banget gitu ya, per orang hanya 20.000 aja gitu. Betul. Kita udah bisa nikmatin pemandangan. Karena memang kita pertama datang ke sini, itu tentunya sangat luar biasa bagus ya untuk curugnya, lokasinya juga bersih, kemudian air terjunnya juga cukup tinggi dan memang sangat nyegerin gitu. Waktu terbaik kunjungan Curug Pelangi adalah pagi menjelang siang, karena saat itulah keindahan air terjun Curug Pelangi akan terlihat jelas. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan.
Ratusan warga di Cirebon, Jawa Barat berdesak-desakan bahkan hingga terjatuh saat berebut uang koin dari Sultan Keraton dalam tradisi Taurji. Tradisi tahunan ini adalah untuk mendekatkan pihak keluarga keraton dengan masyarakat sekitar. Ratusan warga dari lingkungan Keraton Kanoman Cirebon, Jawa Barat ini rela berdesak-desakan dalam mengikuti tradisi Tawurji yang dilakukan pihak keluarga keraton. Tak hanya berdesak-desakan, tak sedikit pula sejumlah warga, baik dari anak-anak hingga orang tua, terjatuh saat berebut uang koin yang diberikan Sultan Keraton Kanoman 12, Muhammad Emiruddin. Sejumlah ibu-ibu lansia juga bahkan terlihat ikut berdesak-desakan dan terjatuh demi mendapatkan uang koin. Namun warga tampak antusias mengikuti tradisi Tawurji yang merupakan tradisi tahunan Keraton Cirebon. Meski mendapatkan hanya beberapa ribu uang koin, warga mengaku senang dapat mengikuti tradisi tersebut. Dari Cirebon sama suami, ini suaminya nih. Bu tadi sempat desek-desekan sampai jatuh, itu kenapa? Ya didorong-dorong, iya dorong-dorong jatuh. Tawurji ataupun surak, dan di Keraton Kanoman ini sudah menjadi suatu tradisi bahwasannya surak atau Tawurji ini adalah diikuti dengan zaman ke zaman, bahwasannya kami sebagai generasi tetap melakukan ini. Tradisi Tawurji ini juga merupakan awal dari rangkaian beberapa tradisi yang dilakukan pihak Keraton Kanoman Cirebon dalam menyambut peringatan Maulid Nabi mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor kucing terjebak di dalam sumur di kedalaman 10 meter. Evakuasi dilakukan dramatis karena sang kucing teriak menjerit terus-menerus. Petugas rescue damkar Pos Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan berupaya mengevakuasi seekor kucing milik warga saat terjebak di dalam sumur di wilayah Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Diketahui kucing terjebak dalam sumur dengan kedalaman mencapai 10 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis dan memakan waktu setengah jam. Petugas harus menggunakan peralatan tangga dan karung untuk menyelamatkan nyawa kucing. Sudah di dalam sumur. Lapor itu baru lapor sudah 2 hari itu. Saat dievakuasi, kondisi kucing seperti apa? Kondisi kucing lemas, terus gigit. Kalau di ini trauma itu sempat digigit petugas. Ya, sempat digigit. Kucing berhasil diselamatkan meski dalam kondisi lemas. Petugas pun langsung menyerahkan kucing kepada pemiliknya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Sementara seekor bayi gajah Sumatera kembali lahir di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Bayi gajah berjenis kelamin laki-laki ini menjadi kado manis untuk bangsa Indonesia di perayaan hari ulang tahun ke-80. Seekor bayi gajah Sumatera berjenis kelamin laki-laki kembali lahir di Pusat Lektor Gajah Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung. Saat dilahirkan, bayi gajah berbobot 67,3 kg. Persalinan berjalan lancar dan kondisi bayi gajah sehat. Bayi gajah mengemaskan ini menjadi kado kemerdekaan RI ke-80 dari rahim induk gajah berusia 34 tahun bernama Dita. Ini gajah jinak yang ada di PLG, dari induk gajah Dita. Saat ini Dita umur sekitar 34 tahun. Ini anak ketiga Pak ya? Ya, anak ketiga betul. Anak pertamanya namanya Queen, umur 14 tahun, dan anak keduanya sekitar umur 9 tahun ya. Setelah kelahiran kali ini, Taman Nasional Waikambas kini tercatat memiliki total sebanyak 62 ekor populasi gajah Sumatera jinak serta sekitar 160 ekor gajah Sumatera liar. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran remaja terjadi di kawasan Kedung Manggu, Surabaya, Jawa Timur. 2 kelompok saling serang di jalan raya dengan membawa senjata berukuran besar. Tawuran antar remaja terjadi di Jalan Kedung Manggu Masjid, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur.
Dua kelompok pemuda membawa senjata tajam berukuran besar saling kejar di jalan. Aksi tawuran ini meresahkan para pengguna jalan karena khawatir jadi korban salah sasaran. Dari keterangan warga, aksi seperti ini kerap terjadi di kawasan tersebut. Kalau sorenya itu biasa sore gitu, sering lah maksudnya ya. Sering ya? Iya, sering. Itu tawurannya seperti apa itu, Mas? Ya, tawurannya saling kejar-kejaran. Oh, tapi nggak sampai terjadi sesuatu ya? Nggak sampai bentrok lah. Oh. Kasus tawuran pemuda ini saat ini ditangani oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Polisi masih melakukan penyelidikan guna menangkap pemuda yang terlibat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safei, News melaporkan. Penyegelan pabrik smelter PT Genesis Regeneration Smelting di Jawilan, Kabupaten Serang, Banten ricuh. Sejumlah wartawan dan humas Kementerian Lingkungan Hidup menjadi korban pengeroyokan lantaran tak terima perusahaan disegel kementerian. Beginilah arogansi ormas dan oknum brimob yang berjaga di perusahaan PT Genesis Regeneration Smelting Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Sejumlah wartawan dan humas Kementerian Lingkungan Hidup mengalami pengeroyokan. Aksi pengeroyokan dipicu adanya penyegelan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 import. Perusahaan ini juga tidak mengantongi izin dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Di dalam pabrik, oknum anggota Brimob awalnya sempat ditegur pejabat Kementerian Lingkungan Hidup karena mencoba menghalangi tugas wartawan. Namun setelah beres penyegelan, ormas dan oknum anggota tersebut mengeroyok wartawan dan pegawainya. Yang pertama adalah terkait dengan pengaduan masyarakat. Yang kedua adalah menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan yang kami lakukan di tahun 2023 dan 2025. Pabrik smelter sebelumnya sudah pernah disegel pada bulan Februari lalu, namun tetap beroperasi kembali. Pabrik ini juga diketahui mengimpor timbal, namun proses pengolahannya tidak sesuai aturan, bahkan diduga mencemari lingkungan. Dari Serang, Banten, Maya Sapriandi, iNews melaporkan. Keributan dan baku hantam terjadi antara pemain dan penonton yang menyaksikan hiburan kuda kepang di Asahan, Sumatera Utara. Inilah video amatir yang merekam aksi kericuhan hiburan kuda kepang yang terjadi Dusun 4 Asahan, Sumatera Utara. Keributan dan baku hantam ini terjadi antara pemain kuda kepang dengan penonton yang menyaksikan hiburan. Aksi keributan tak berlangsung lama dan berhasil diredam oleh warga lainnya. Kericuhan tersebut diduga terjadi saat pemain kuda kepang mendengar suara siulan dari penonton. Suara dianggap sebagai larangan yang tidak boleh dilakukan sebagai penonton kuda kepang. Atas kejadian tersebut, kedua belah pihak melakukan perdamaian secara kekeluargaan dan saling memaafkan untuk kebaikan bersama. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Melintas di perlintasan kereta api tanpa palang, minibus yang dikendarai oleh 7 orang pelajar hancur ditabrak kereta api di Padang Timur, Kota Padang. 2 orang pelajar tewas dan 5 lainnya terluka. Mobil sedan ini terseret hingga 10 meter usai ditabrak oleh kereta api yang melaju dari arah Simpang Haru menuju Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman di Padang Timur, Kota Padang. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi seluruh penumpang mobil yang merupakan pelajar SMA 10 Padang yang terjepit di dalam mobil. 7 orang korban dilarikan ke Rumah Sakit Yosudarso untuk mendapat perawatan medis. 2 orang diantaranya meninggal dunia. Arah Separu menuju ke Bandara Minangkabau, tepat di kereta api Jati Prasalai. Datang mobil sedang mobilio datang dari arah bawah. Sebelumnya rombongan pelajar ini pulang melayat ke rumah temannya di daerah Jati. Saat hendak kembali ke sekolah, mobil yang dikendarai oleh pelajar SMA ini ditabrak kereta api saat melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.